Pada video kali ini kita akan belajar tentang mikroprosesor ya. Mikroprosesor ini adalah salah satu materi dalam mata pelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Apa itu mikroprosesor? Ya. Jadi mikroprosesor sendiri itu terdiri dari dua kata ya, yaitu mikro dan prosesor. Mikro sendiri artinya komponen elektronik ya yang sangat kecil ya. Jadi komponen elektronik yang kecil makanya disebut sebagai mikro. Atau biasa juga disebut sebagai chip ya atau IC ya. Sedangkan prosesor itu adalah memproses data dan instruksi atau perintah atau operator. Jadi apa yang diproses di sini adalah data atau instruksi. Data itu bisa berupa angka ya atau sebuah nilai ya. Terus instruksi itu berupa apa? Misalnya instruksi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau instruksi-instruksi lain, misalnya instruksi perulangan, perbandingan, dan sebagainya. Jadi mikro komponen elektronik yang kecil, sedangkan prosesor itu dari kata memproses data, instruksi atau perintah atau operator. Jadi dapat dikatakan bahwa mikroprosesor adalah komponen chip ya atau IC integrated circuit yang dapat mengolah data dan instruksi. Jadi itu secara sederhananya dapat dipahami seperti itu pengertiannya. Selanjutnya dalam berbagai keperluan manusia ya biasanya mikroprosesor membantu dalam melakukan hal-hal operasi seperti ini, misalnya operasi aritmatika dan logika ya. Terus ada operasi perbandingan, lebih kurang sama dengan ya. Terus operasi perulangan atau looping ya, sesuatu yang dilakukan secara berulang. Terus operasi pengontrolan otomatis, misalnya penggunaan sensor ya dan sebagainya. Jadi manusia tidak perlu lagi mengontrol secara manual, tinggal menggunakan bantuan mikroprosesor untuk menjalankan pengontrolan secara otomatis. Nah, sebenarnya pada awalnya mikroprosesor itu pada awalnya ya hanya mengoperasikan operasi aritmatika dan logika. Cuma dalam perkembangannya itu mikroprosesor kemudian banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat digunakan sesuai dengan program yang digunakan yang ingin dilakukan oleh pengguna. Jadi seperti itu fungsi dari operasi mikroprosesor. Jadi dia membantu manusia dalam menangani beberapa hal sesuai dengan program yang diberikan. Selanjutnya mikroprosesor itu berbeda dengan perangkat-perangkat elektronik yang lain ya, misalnya kayak jam digital, terus ada perangkat-perangkat digital lain, misalnya kalkulator ya. Itu berbeda. Kalau misalnya itu komponennya ya atau perangkatnya itu sudah dipatenkan ya. Jadi dia spesifik untuk tugas tertentu saja. Misalnya kalkulator itu khusus untuk menghitung saja. Jam digital itu cuma untuk melakukan jam saja misalnya. Dan ada lagi misalnya timer atau clock ya. Walaupun sebenarnya pada perangkat-perangkat tersebut ya itu juga menggunakan mikroprosesor. Tapi mikroprosesor yang dirancang khusus untuk spesifik atau tugas tertentu. Tapi pada pembelajaran kita ke depan itu lebih banyak kita akan membahas tentang mikroprosesor yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat prinsip kerjanya. Mikroprosesor itu bekerja dengan menggunakan bilangan biner. Jadi kita nanti akan belajar juga bilangan biner.
bilangan biner itu terdiri dari bilangan 0 dengan 1 ya. Jadi bilangannya cuma 1 dengan 0. Jadi itu bilangan biner. Nanti pada pembelajaran atau video yang akan datang kita akan melihat bagaimana itu bilangan-bilangan biner. Dan saya kira di pembelajaran sebelumnya ya, misalnya di mata pelajaran lain itu sudah banyak dibahas tentang bilangan biner. Jadi intinya bahwa prinsip kerjanya secara sederhana dapat dipahami bahwa mikroprosesor itu bekerja dengan menggunakan bilangan biner atau cuma menggunakan bilangan 0, 1 untuk memproses data dan instruksi. Kita lihat ada beberapa istilah-istilah ya, ada beberapa istilah-istilah kalau misalnya di dunia elektronik ya, kita biasa menggunakan istilah mikroprosesor, terus ada istilah mikrocontroller, dan ada mikrokomputer. Nah, kira-kira apa perbedaan dari ketiga istilah-istilah ini? Kita lihat satu-satu ya. Jadi mikroprosesor itu biasa juga orang sebut sebagai CPU atau Central Processing Unit ya. Jadi biasa juga sebut dengan CPU. Kalau di dunia IT ya biasa disebut dengan CPU. Cuma kalau misalnya yang umum itu kita kenal dengan mikroprosesor. Nah, selanjutnya saya loncat ke mikrokomputer. Apa bedanya mikroprosesor dengan mikrokomputer? Nah, mikrokomputer sendiri itu sudah terdiri dari beberapa perangkat lain, misalnya memori, terus input, output, ya. Jadi kalau ini adalah mikrokomputer, ya. Jadi sebenarnya di dalam mikrokomputer itu ada mikroprosesor, ya, sebagai central processing unitnya. Cuma ada tambahan input outputnya, ada memorinya, ya, dan mungkin ada perangkat periferal lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah mikrokomputer. Nah, terus apa yang ketiga ini kita sebut dengan mikrocontroller ya. Terus apa mikrocontroller ini? Jadi mikrocontroller adalah mikrokomputer ini dijadikan satu chip IC ya. Jadi ini satu IC itu pengistilahannya. Jadi mikroprosesor ini ada di mikrocontroller, ada juga di mikrokomputer ya. Jadi kalau agak susah memahami ya, sederhananya begitu. Jadi kita bisa lihat tampilan apa IC-nya ya. Kalau mikroprosesor yang ini ya. Ini adalah mikroprosesor yang terdiri dari berapa bagian ya. Sedangkan mikrocontroller, nah, sudah ada port input outputnya, ada timer counternya, ada memorinya, dan ada sendiri CPU-nya atau mikroprosesornya. Jadi seperti itu. Adapun nanti bagian-bagian mikroprosesor akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Oke? Jadi seperti itu untuk pembelajaran pengenalan mikroprosesor ya.